Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya di podcast Cawan Hikmat. Ya, kita berjumpa lagi di podcast ini dengan tentunya ada hal-hal yang akan kita bisa dengar di podcast Cawan Hikmat ya. Tentunya yang bermanfaat untuk kita. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang luar biasa, yaitu Bapak, siapa namanya Pak? Stuart Sandil. Oh, Bapak Pendeta Stuart Sandil. Dan beliau ini seorang pendeta yang luar biasa. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang mengampuni. Jadi bagaimana sih kita bisa mengampuni orang ya? Tentunya ini adalah hal yang luar biasa ya, hal yang luar biasa yang kita akan dengar bersama-sama kepada narasumber kita. Jadi buat Bapak Pendeta Stuart, menurut Bapak Pendeta Stuart, bagaimana sih cara mengampuni sebagai orang Kristen atau sebagai anak Tuhan? Ya, yang pertama, mengampuni itu adalah perintah Tuhan yang mutlak, yang harus dilakukan. Karena seperti firman Allah mengatakan dalam Injil Matius, di situ dikatakan bahwa kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni kesalahan kita. Dan itu menurut saya sangat fatal ketika kesalahan kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan kalau kita mengeraskan hati untuk tidak mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Ya. Kemudian yang kedua tentang mengampuni. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ada dua hal yang dosa itu tidak terampuni. Yang pertama adalah menghujat Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kalau ketika kita tidak mengampuni, maka dosa kita pun, kesalahan kita pun tidak diampuni. Tidak diampuni. Iya, jadi sangat fatal ya ketika kita tidak bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Dan memang menurut pengalaman saya ketika kata-kata mengampuni itu memang enak diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Iya. Tetapi ketika kita meminta kekuatan dari Tuhan, memohon kepada Tuhan, maka pasti kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Oh, luar biasa. Iya. Jadi kita sebagai orang percaya memang harus mengampuni ya? Harus Bapak, harus. Itu karena perintah Tuhan yang mutlak. Kalau kita tidak mengampuni ya, berarti siap-siap masuk neraka. Iya toh? Berarti kita tidak diampuni juga. Iya, gitu kan, ya? Karena masalahnya kesalahan kita pun, pelanggaran kita pun, dosa kita tidak akan diampuni Tuhan. Kira-kira masuk di mana itu? Kalau dosa kita tidak diampuni, pasti neraka ujungnya kan? Wow. Mau tidak mau kita harus berusaha untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Walaupun sakit. Walaupun sakit, karena Tuhan Yesus pun pernah dikhianati oleh muridnya sendiri kan, Yudas, ya, karena dia Tuhan sudah memberikan teladan yang baik ya, untuk tidak pernah berbuat jahat kepada orang yang sudah menyakiti. Orang yang sudah menyakiti. Iya. Ya. Jadi kita lah pastinya. Oh, luar biasa. Jadi begini, Pak Pendeta, kita memang seperti Pak Pendeta katakan tadi kan, gampang untuk mengucapkan. Iya. Tapi yang terjadi di lapangan, yang terjadi kepada orang-orang percaya, ya mungkin sulit untuk mengampuni. Iya. Itu sebabnya seperti Bapak Pendeta katakan tadi. Iya. Jadi sebagai orang percaya memang harus mengampuni. Tapi ternyata tuh tidak mudah. Nah, iya kan? Jadi bagaimana sih agar supaya anak Tuhan itu memang benar-benar harus mengampuni gitu. Iya. Karena pengalaman saya ya ini, ketika kita dikecewakan maka akan timbul dendam. Ya. Timbul dendam
timbul kebencian, bahkan kalau perlu gitu ya. Kalau perlu, aduh, dia itu udah nggak ada di depan muka saya lah. Waduh, Gitu ya. Itu parah. Sudah kalau parah. ya orang sudah sulit untuk mengampuni ya, karena sering dikecewakan, sering disakiti. Wow, sering disakiti Iya, ya. sering dikecewakan. Tetapi sebagai anak Tuhan, ya, waktu itu saya dikecewakan sesama anak Tuhan, ya. Tetapi ketika saya mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kita mengeraskan hati kita untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang mengecewakan kita, kesalahan kita pun tidak akan diampuni, dan itu menurut saya, aduh, sangat fatal. Berarti hidup saya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang saya lakukan, selama saya mengunci hati pikiran saya untuk tidak mau mengampuni orang itu, berarti Tuhan tidak berkenan kepada saya. Oh, sia-sia ya. Iya, bahkan firman Allah berkata, doa kita pun terhambat. Oh, Iya, karena masih ada ganjelan dalam hati kita. Nggak, manusia ya bisa aja bersandiwara kan, iya. karena manusia melihat apa yang nampak di luar, tetapi yang di dalam hati belum tentu kan, gitu. Jadi hanya Tuhan yang tahu dalam hati Hanya seseorang. Tuhan yang tahu. Tapi kalau yang namanya sudah penuh dengan kepahitan, kebencian, itu memang orang itu untuk mengampuni memang sangat susah. Susah. Dan itu memang dibutuhkan benar-benar pertolongan Roh Kudus gitu ya, untuk menjamah hatinya supaya dia bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti hati. Oh, ini sangat menarik ya. Ini sangat menarik. Jadi kita perlu ternyata Roh Kudus yang saya tangkap kepada Pak Pendeta. Kita perlu Roh Kudus untuk kita bisa mengampuni. Tetap berarti tidak tidak semudah seperti apa yang kalau cuman kita ucapkan saja ya. Jadi pemirsa, kita perlu Roh Kudus sehingga kita juga mungkin bisa mengampuni ya orang yang mungkin sudah menyakiti kita, orang yang mungkin sudah mengecewakan kita ya Pak Pendeta ya. Iya, betul. Jadi kita bisa mengampuni mereka. Ya, luar biasa Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta ya sudah memberikan motivasi yang baik tentunya, dengan hal-hal yang luar biasa, dengan pengalaman yang luar biasa yang dibagikan oleh Bapak Pendeta Stuart Sandil. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Pendeta buat waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Dan kami akan akhiri podcast Cawan Hikmat pada kesempatan ini, dan kita akan bertemu nanti di lain-lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.